Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi membuka jalur donasi resmi untuk membantu korban perang di Timur Tengah. Ajakan ini disampaikan melalui akun media sosial Kedutaan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dubes Iran juga mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan yang telah diberikan masyarakat Indonesia kepada Iran. Mulai dari kiriman ratusan karangan bunga, ribuan surat, hingga datang langsung ke kedutaan Iran untuk menyampaikan bela sungkawa. Muhammad Boroujerdi menyampaikan bahwa donasi untuk korban perang kini telah dibuka melalui rekening resmi yang dipublikasikan di media sosial Kedutaan Iran. Dia juga mengimbau publik untuk tidak mengirimkan bantuan ke rekening selain yang telah disiapkan. مردم محترم اندونزی و دولت محترم اندونزی متشکرم. ما شماره حسابی رو به درخواست شما مردم برای کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده ایران اعلام کردیم که در سایت‌های سفارت موجوده و تنها محل دریافت کمک‌های نقدی مردم همونه و خواهش میکنم به صورت متفرقه کمک‌هایی رو به کسی داده نشود یا اینکه کسی جمع‌آوری نکنه و فقط از حساب رسمی سفارت که در سایت سفارت موجوده استفاده بکنن برای Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi mendatangi markas pusat PMI di Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas bantuan kemanusiaan bagi korban serangan militer Amerika Serikat dan Zionis Israel di Iran. Duta Besar Iran Muhammad Boroujerdi diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas kondisi terkini di Iran pasca serangan militer yang menyebabkan korban sipil dan kerusakan fasilitas umum. Pihak Iran menyampaikan kebutuhan mendesak warga terdampak, terutama obat-obatan dan peralatan kesehatan. Keterbatasan akses layanan medis dan logistik menjadi prioritas utama bantuan yang diminta melalui PMI. Ya tadi itu kan Dubes Iran meminta bantuan untuk para yang begitu banyak korban, rumah sakitnya sulit dan obat-obat sulit, minta bantuan obat-obatan peralatan kesehatan. Sekarang kita lagi mempertimbangkan untuk mengirim atau lewat Pakistan atau Turki, tapi lewat Palang Merah ya, bukan pemerintah. Selalu sistem kita seperti itu, lewat Palang Merah Indonesia, dari Palang Merah Indonesia ke Palang Merah Turki untuk dikirim ke Palang Merah Iran untuk masyarakat. Ya, bulan sabit merah kalau di negara-negara ya Islam itu. Untuk saat ini, PMI masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan jenis dan jumlah bantuan agar dapat segera disalurkan kepada korban di Iran. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menghemat anggaran, pemerintah tengah melakukan kajian terkait wacana pemotongan gaji pejabat hingga anggota DPR di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo. Eskalasi konflik Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi dunia hingga memicu wacana penghematan besar-besaran. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Pakistan telah potong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan Pakistan menghentikan kunjungan ke luar negeri demi penghematan. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan pihaknya siap dan mendukung segala keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan imbas Perang Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri, hingga anggota DPR RI. Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman. Prasetyo Hadi juga menjelaskan pemerintah tidak hanya melakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga dorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Antisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah, Prabowo usulkan work from home seperti masa COVID-19. Pemerintah pun buka peluang untuk membeli minyak mentah dari negara lain. Di mana ini akan memberangkatkan rute tujuan Jakarta, Surabaya, dan diakhiri di Kota Batu. Pak Menteri saat ini sedang... Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia pastikan pemerintah kaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah pemerintah hemat konsumsi BBM. Meski demikian, Bahlil pastikan kondisi ketahanan energi nasional baik BBM, LPG, listrik terpantau aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, pemerintah juga buka kemungkinan untuk membeli minyak mentah dari negara lain seperti Rusia dan Venezuela guna mengamankan pasokan domestik. Lagi dikaji tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pak Bahlil. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jumat 13 Maret lalu memerintahkan untuk kaji opsi penghematan guna antisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. SPBU di Sri Lanka dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri bahan bakar. Akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah upaya dilakukan untuk efisiensi bahan bakar di negara Asia Selatan ini. Puluhan pengemudi mengantri di luar SPBU di Colombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis bahan bakar juga terjadi di kota-kota Bangladesh usai konflik di Timur Tengah. Menjelang libur Idul Fitri, masyarakat mengantri berjam-jam di SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri.
Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Ratusan warga Iran berunjuk rasa sebagai ekspresi sentimen anti-Barat dan anti-Israel. Aksi unjuk rasa besar-besaran telah berlangsung di seluruh Iran untuk mengenang kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Ratusan orang berkumpul unjuk rasa pada malam hari di Marageh, dan sebagai puncaknya mereka membakar bendera Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk ekspresi sentimen anti-Barat dan anti-Israel. Peserta aksi unjuk rasa juga meneriakkan slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan Israel. Diketahui lebih dari 1.440 warga Iran telah tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026. Para biksu meramaikan kota Seoul untuk memprotes perang yang terjadi di Timur Tengah. Sejumlah demonstran lainnya pun juga melakukan hal yang sama di sisi lain kota Seoul untuk meminta pemerintah tidak terlibat perang. Puluhan biksu dari Ordo Jogye, sekte Buddha terbesar di Korea Selatan, melakukan aksi di pusat kota Seoul untuk memprotes konflik Timur Tengah. Para biksu memulai ritual mereka di kuil Jogyesa sebelum berarah melalui jalan-jalan menuju kedutaan besar Amerika Serikat dengan membawa tanda-tanda bertuliskan permintaan penghentian perang. Mereka bahkan sujud dengan wajah menghadap ke tanah, menarik perhatian media dan publik di sepanjang rute. Warga dan peserta menyuarakan dukungan untuk pawai tersebut, menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan dan mendesak pemerintah Seoul untuk tidak ikut campur dalam perang. Sekelompok demonstran juga menggelar unjuk rasa di Plaza Air Mancur di kota Seoul, Korea Selatan. Mereka memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menyuarakan penghentian perang. Demonstran memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti perang, mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik regional. Aksi demonstrasi tersebut menyusul pernyataan Donald Trump yang secara terbuka menyerukan Korea Selatan dan beberapa negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Teluk Persia. 미국과 이스라엘의 이란 전쟁은 제국주의적 식민주의적인 침략 전쟁입니다. 전쟁이 장기화돼서는 안 되고요. 한국군이 파병을 하게 되면 전쟁이 장기화되고 그 피해가 더 커지고 그 학살과 점령을 정당화하는 것이기 때문에 참 수가 없어서 이렇게 나왔습니다. Sekitar 20% pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz kini telah mengalami gangguan serius di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berkontribusi pada melonjaknya harga minyak global serta meningkatnya kekhawatiran akan dampak ekonomi. Pemirsa, usai jeda breaking news akan kembali, tetaplah bersama kami.